Kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa Prabowo atau kubu Prabowo tidak akan pernah memenangkan Pilpres. Ya. Alasannya simpel, karena Prabowo selama dia pentas di panggung politik, tidak pernah orientasi tujuannya untuk maju ke Pilpres ini untuk menyelesaikan persoalan fundamental yang ada di negeri ini. Ya sebut saja korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ini adalah poin utama yang menjadi alasan kenapa negara ini mereformasi dirinya, atau kenapa mahasiswa turun ke jalan pada saat itu ya melakukan reformasi, menurunkan Soeharto. Dia tidak pernah kontra terhadap Soeharto. Dia tidak pernah menjadi lawan yang paling fundamental daripada Soeharto. Itu pertimbangannya. Sehingga apa yang menjadi tujuan Prabowo maju Pilpres ini, orang tidak pernah punya pegangan yang kuat seperti itu. Ya kita lihat contoh, ketika dia maju pertama kali untuk menjadi capres, ya kita tidak usah sebut sebelumnya ketika dia menjadi cawapresnya Bu Megawati. Sekarang ketika dia maju menjadi capres di Pilpres tahun 2014, ya siapa yang dia ambil sebagai cawapres? Itu Hatta Rajasa. Ya, pada saat itu dia adalah ketua PAN, ya, Hatta Rajasa, atau petingginya PAN. Karena orientasinya tidak mengambil Hatta Rajasa ini dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan apa. Ya, misalnya dia melihat Hatta Rajasa ini tokoh yang sangat kuat atau sangat hebat dalam menyelesaikan persoalan korupsi misalkan. Tidak seperti itu. Semata-mata dia mau mengambil Hatta Rajasa karena ingin mengambil suara PAN. Yang kedua, dia ingin mengambil suara Demokrat karena Hatta Rajasa adalah besannya SBY. Ya. Lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu, yang tidak menyentuh persoalan rakyat. Ya. Sekarang kita beralih kepada Pilpres berikutnya, 2019. Siapa yang dia pilih menjadi cawapresnya? Sandiaga Uno. Ya. Sandiaga Uno kita tahu, seorang pengusaha, pebisnis, ya. Uangnya, logistiknya banyak. Orientasi hanya semata karena logistiknya Sandiaga Uno cukup besar untuk bisa membiayai, ya, kampanye dan sebagainya. Tidak pernah menajamkan tujuannya. Kalau memang dia misalkan sebagai sosok presiden, ya, yang tidak mampu menyelesaikan persoalan A, dia rekrut cawapresnya yang mampu menyelesaikan itu. Itu tidak pernah, ya, ada dalam agendanya Prabowo. Sekarang Pilpres 2024, lagi-lagi dia melakukan kesalahan yang sama, ya, blunder yang sama, yaitu mengambil Gibran, ya, mengambil Gibran yang adalah anak presiden dengan tujuan, ya, dengan tujuannya apa? Ingin mengambil suara Jawa Tengah. Yang kedua, ingin mengambil, ya, pengaruh Gibran yang adalah anaknya Pak Jokowi. Dia ingin mengambil suara loyalis Pak Jokowi. Ya kita tinggal uji apakah loyalis Pak Jokowi juga adalah loyalisnya Gibran. Dan yang ketiga, dia mengambil Gibran semata-mata karena dia melihat Gibran adalah sosok kaum milenial yang bisa mewakili kaum milenial. Terlalu simpel, terlalu sederhana, ya, tujuan dia mengambil Gibran ini. Tidak lagi melihat persoalan apa yang bisa diselesaikan oleh Gibran nanti ketika terpilih. Mereka terpilih sebagai presiden, pasangan presiden dan wakil presiden. Tidak lagi melihat bahwa kekurangan di bagian mana Pak Prabowo yang bisa ditutupin oleh Gibran. Ini menurut saya dia mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, dan akhirnya akan gagal lagi. Masyarakat akan melihat di situ. Masyarakat akan membandingkan, lebih baik saya pilih ini daripada pilih ini. Lebih baik saya pilih capres yang memang punya tujuan menyelesaikan persoalan negeri ini, daripada capres yang hanya mau mencari popularitas, hanya yang mau mencari mendulang suara sebanyak-banyaknya. Itu sangat-sangat pragmatis. Jadi mohon maaf bagi kubu Prabowo, saya tidak melihat ada visi yang jelas, ya, penajaman visi yang jelas untuk apa mereka jadi capres dan cawapres, untuk apa mereka masuk ke panggung politik yang besar ini, ya. Saya tidak melihat tujuan yang jelas apa, sehingga bagi saya kubunya akan gagal lagi, tidak akan memenangkan pemilu lagi, ya. Saya menyampaikan apa opini saya, ya. Tapi realitanya nanti kita akan lihat. Karena kalau melihat pola itu, dia akan mengulangi kegagalan yang sama. Dia tidak pernah merubah cara pandangnya dia terhadap Pilpres ini akan seperti apa nanti. Tapi semua kembali kepada rakyat.
Kita bebas memilih siapa saja. Saya hanya cuma memberikan pandangan saya. Sekian dan terima kasih.